Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Wa qala aidan: qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Maka oleh karena itu perbanyak ucapan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat pemberian Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi siapa yang ingkar atas nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu toleransi dan persaudaraan. Toleransi berasal dari bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris yang disebut toleration atau toleransi. Dalam bahasa Inggris toleration, atau disebut dengan bahasa Indonesia juga dengan makna toleransi. Makna toleransi tersebut yaitu mendiamkan atau membiarkan. Jadi toleransi ini adalah membiarkan, tidak mengganggu, tidak menzolimi. Ini makna toleransi. Selain daripada itu, mengikuti, menyerupai, maka ini bukan disebut dengan toleransi, tetapi tasyabbuh, menyerupai atau mengikuti. Beda dengan toleransi. Sementara toleransi adalah membiarkan, tidak mengganggu. Tetapi kalau mengikuti berarti tasyabbuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kalian tidak akan menyembah Tuhan apa yang kami sembah. Wala antum 'abduna ma'bud. Dan kalian pun tidak akan menyembah Tuhan kami. Kami pun tidak akan menyembah Tuhan kalian. Wala ana 'abidum ma'abattum. Dan kami juga sesekali tidak akan menyembah Tuhan kalian. Wala antum 'abduna ma'bud. Dan begitu juga kalian sekali-kali tidak akan pula menyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Maka ayat Al-Quran ini menjelaskan sudah dibentengi umat Islam ini dengan lakum dinukum waliyadin. Karena dalam asbabun nuzul tentang turunnya surah Al-Kafirun ini berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, yaitu untuk berdamai masalah akidah, berdamai
masalah keyakinan atau keimanan, maka turunlah ayat ini. Ayat ini sebagai pembantah perdamaian berkaitan dengan keyakinan. Apa perdamaian tersebut? Yaitu orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, ini kita berdamai. Hari ini kami akan menyembah Tuhan kalian, tapi besok kalian menyembah Tuhan kami. Inilah perdamaian kita. Bagaimana, hai Muhammad?" Maka turunlah surat Al-Kafirun ini untuk menjawab perdamaian tentang keyakinan atau akidah tersebut. Jadi lakum dinukum waliyadin. Mereka tidak akan menyembah Tuhan kita, kita pun tidak akan menyembah Tuhan mereka. Dibentengi dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, amalkan agamamu. Untuk kami agama kami, kami amalkan agama kami. Selesai. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini, ketika kita melihat perayaan-perayaan hari besar mereka ataupun hari raya mereka, maka dalam hal ini Islam sudah mengajarkan, yaitu dengan toleransi. Lakum dinukum waliyadin itu sudah toleransi. Untukmu agamamu, untuk kami agama kami, urus masing-masing, tidak mengganggu, tidak mengusik. Itu sudah toleransi. Kalau kebalikan toleransi tersebut, yaitu menzalimi atau menganiaya atau mengganggu, mengusik pemahaman keyakinan orang lain. Ketika orang lain sedang beribadah, kita usik, kita ganggu, maka ini tak toleransi namanya. Mengusik dan mengganggu namanya. Tapi ketika membiarkan, tidak mengganggu ritual mereka, ibadah mereka, kita selaku umat Islam, maka itu disebut dengan toleransi. Tapi kalau kita mengganggu, berarti kita menzalimi atau berbuat kejahatan. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika orang-orang kaum non muslim ataupun disebut dengan saudara kita, mereka merayakan hari raya mereka, mereka merayakan hari kebesaran mereka, maka dalam hal ini Islam tidak boleh ikut-ikutan, termasuk ucapan menyelamatkan atau selamat, ucapan selamat kepada mereka. Kenapa tidak boleh? Kan cuma ucapan. Memang betul ucapan, tetapi menurut keyakinan mereka, selamat kelahiran atas Isa, yaitu Isa sebagai Tuhan. Selamat atas kelahiran Isa sebagai Tuhan. Sementara menurut keyakinan kita, Nabi Isa lahir itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda konsepnya. Maka ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, berarti kita tak perlu untuk mengucapkannya. Walaupun itu hanya sebatas ucapan dan kata-kata. Jadi toleransi ini jangan sampai kebablasan menjadi tasyabbuh ataupun ikut-ikutan. Tasyabbuh ini sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum, maka mereka termasuk dari golongannya. Kalau kita ikut-ikutan memakai simbol-simbol, kemudian ikut-ikutan ritual ibadahnya, kemudian mengikuti ucapan-ucapannya, maka berarti kita termasuk dari kelompok ataupun golongan mereka. Ini kata Rasulullah SAW. Maka dalam hari ini hindari untuk perbuatan demikian. Tak boleh ucapkan selamat Natal, tak boleh kita ikuti memakai simbol-simbol mereka, dan tak boleh kita mengikuti ritual-ritual kegiatan ibadah mereka. Karena itu termasuk menghindari, termasuk meninggalkan, ataupun termasuk meyakini, termasuk mempercayai keyakinan mereka. Maka oleh karena itu kita tinggalkan perbuatan demikian, karena itu adalah bagian daripada tasyabbuh atau menjadi kelompok mereka. Maka hati-hati bagi kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita
kita ikuti simbol-simbolnya, kita ucapkan juga, kita ikuti juga ritual mereka, ibadah mereka, maka dikatakanlah kita sebagai orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, maka harus bersyahadat lagi. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka dalam hal ini Islam sudah mengajarkan toleransi, tidak mengganggu, mendiamkan, itu toleransi. Bukan toleransi itu mengikuti atau menyerupai. Ini sudah kebablasan. Kemudian persaudaraan. Persaudaraan kita diikat dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu dengan rupa sebaik-baiknya manusia. Atau disebut dengan bashar, atau disebut dengan hal ata 'alal insan. Allah ciptakan manusia. Kita diikat dengan persaudaraan sesama manusia atau al-bashar, sesama manusia. Baik dia beragama Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Ini adalah persaudaraan insaniah, persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia, kemudian persaudaraan yang disebut watoniyah. Satu daerah, satu negeri, satu bangsa, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Tapi beda dalam Islam, persaudaraan Islamiah. Islam dengan Islam, persaudaraan diikat dengan keyakinan kalimat tauhid. Ini yang disebut persaudaraan Islamiah. Itu hanya konsepnya pada keyakinan agama kita. Tak boleh masalah agama ini dikaitkan dengan yang lain. Kalau masalah akidah dan keyakinan tidak ada toleransi. Iman, keyakinan tidak ada toleransi. Yang ada toleransi itu adalah berkaitan dengan persaudaraan sesama manusia. Sesama manusia. Sesama satu bangsa. Tetapi masalah akidah tidak ada bersaudara. Tak ada menghormati masalah akidah. Agama tidak mengajarkan menghormati. Tapi agama mengajarkan pembatasan. Agama mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bukan agama Islam menghormati agama lain, tidak ada. Islam hanya membatasi dengan lakum dinukum waliyadin, tidak ada hormat Islam kepada agama lain. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Menurut Islam sendiri adalah tidak ada agama yang diridhai oleh Allah melainkan agama Islam. Ini adalah keyakinan yang perlu kita jaga, keimanan yang perlu kita jaga, jangan sampai rusak dikarenakan perbuatan ketidaktahuan sehingga kita mengikuti langkah-langkah orang-orang non-muslim, sehingga kita mengikuti peribadatan ritual mereka, tak sadar bahwa kita sedang murtad, keluar dari Islam. Kita syahadat lagi. Jangan sampai kita kebablasan yang memaknai dengan toleransi itu kita boleh ikut-ikutan ritual ibadah mereka. Maka ini adalah toleransi yang keliru ataupun sesat. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena konsep keyakinan kita beda. Kalau umat Islam kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah adalah Tuhan, tempat kepadanya segalanya bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak sama dengan sesuatu apapun. Dia Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini konsep kita. Sementara konsep saudara kita, mereka mempunyai trinitas atau disebut dengan 3 in 1. Satu menjadi tiga, tiga menjadi satu. Dan itulah Isa sebagai Tuhan, sebagai anak, dan seterusnya. Maka sudah berbeda. Kalau ada ucapan selamat Natal, berarti mereka sesuai meyakini keyakinan mereka. Mereka anggap Isa itu adalah sebagai Tuhan. Lalu kita ucapkan sebagai Tuhan mereka. Kita percayai, kita ikuti ucapan dengan ucapan kita. Sementara kita sudah punya konsep sendiri. Isa itu bukanlah Tuhan, tetapi sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep Islam. Di dalam Islam perlu kita ketahui,
Maka oleh karena itu kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat kepada mereka. Kenapa? Karena sudah beda konsepnya. Konsep mereka dan konsep kita. Maka kita tak boleh ikut kepada konsep mereka. Walaupun Al-Quran ada mengucapkan salamun ala ya Isa, selamat atas kelahiran Isa. Allah dalam Al-Quran mengucapkan hal demikian. Tapi kelahiran Isa itu sebagai hamba Allah, abdullah, sebagai hamba Allah, kemudian sebagai nabi dan utusan Allah. Itulah Allah ucapkan selamat kepada Isa di dalam Al-Quran. Tetapi konsep saudara kita non-muslim itu berbeda. Maka dengan adanya demikian, jangan sesekali kita ucapkan. Itu kan cuma ucapan Ustaz, itu kan cuma ucapan biasa. Memang betul ucapan, tapi ingat, ucapan itulah menjadi sesuatu ikrar yang kuat. Seseorang menikah dengan ucapan ijab dan qabul. Saya nikahkan, saya terima. Maka dengan ucapan itu sah pernikahan, sehingga laki-laki dan perempuan halal baginya untuk berhubungan badan suami dan istri. Tapi kalau tidak ada ucapan ini, haram hukum. Hati-hati dengan ucapan. Seseorang masuk Islam dengan ucapan ikrar. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi ini Muhammad utusan Allah. Sah masuk ke dalam agama Islam. Ini ucapan. Maka oleh karena itu hati-hati dengan ucapan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mampu membentengi diri kita, membentengi keyakinan kita, membentengi keimanan kita, supaya keimanan, ketauhidan kita tidak rusak dengan ketidaktahuan kita, sehingga kita mengikuti orang-orang non-muslim ataupun bertasyabbuh, mengikuti kebiasaan mereka. Maka dalam hal ini kita bentengi diri kita, keluarga kita, anak kita, dan saudara-saudara kita, agar jangan sesekali mengikutinya. Walaupun dengan ucapan, walaupun dengan simbol-simbol, walaupun dengan ritual-ritualnya. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibni Abdillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batil warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nur qalbina bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri hidayatin syamsika abadan abadan ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha lazim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yuhtikum wa yahdikum. Wa la dzikrullahi akbar.